Prediksi ujian sekolah. Tim cerdas cermat beranggotakan 3 orang akan dipilih secara acak dari 7 siswa kelas 10 dan 4 siswa kelas 11. Peluang terbentuknya tim yang ketiga anggotanya dari kelas 10 adalah. Dari soal kelas 10 ada 7 orang ya. Ini kemudian kelas 11 itu ada 4 orang. Nah, dari sini dipilih 3 orang. Dapat disimpulkan NS adalah kombinasi memilih 3 orang dari seluruhnya ya, 7 tambah 4 itu 11. Oke, untuk hitung ini seperti ini, ini kita ambil 3 ya, 3 kali 2 kali 1, nah 11-nya 11 kali 10 kali 9. Oke, ini kita bagi 3 dengan 9 itu 3, 2 dengan 10 jadi 5. Nah, ini adalah 11 kali 5 kali 3 ya, itu NS nya. Kemudian yang ditanya adalah peluang terbentuknya tim ketiga anggotanya dari kelas 10. Itu artinya A adalah 3 orang dipilih dari kelas 10, sehingga NA adalah kombinasi memilih 3 orang dari kelas 10 yaitu 7 orang. Ini hitungannya ini kita ambil 3 kali 2 kali 1. Nah 7-nya 7 kali 6 kali 5. 3 kali 2 itu 6, kita bagikan dengan ini sehingga hasilnya 7 kali 5. Nah, peluang A adalah NA per NS. Nah, NA-nya 7 kali 5 tadi per NS-nya ini ya, 11 kali 5 kali 3. 5-nya kita bagikan sehingga diperoleh 7 per 33. Oke. Prediksi ujian sekolah. Rata-rata dari tabel di bawah ini adalah, untuk menghitung rata-rata tabel data berkelompok ini kita gunakan metode coding. Ini ada 5 kelas, 1 2 3 4 5. Kita pilih salah satu. Nah, ini Bang RP pilih kelas yang ketiga deh ya, ini. Nah, bukan tidak boleh yang lain ya, ini saya pilih yang ketiga. Nah, oke, yang ketiga frekuensinya itu 9 ya. Nah, ini kita taruh sini J1 kode ya. Nah, untuk 9 itu 0. Itu yang pertama ya, kelas 3. Lalu ke atasnya kita tulis negatif 1, negatif 2. Ke bawah itu 1, 2. Oke, lalu kita hitung FI kali CI. 5 kali negatif 2 itu negatif 10. 11 kali negatif 1 negatif 11. 9 kali 0 itu 0. 4 kali 1 4. 1 kali 2 itu 2. Selanjutnya jumlahkan sigma. Ini sigma FI yaitu 5 tambah 11 16 tambah 9 25 tambah 4 29 tambah 1 30. Oke, sigma FI CI nya ini negatif 10 tambah negatif 11 negatif 21 tambah 4 negatif 17 tambah 2 negatif 15. Lalu dari kelasnya ini kita peroleh X bar
sementara, yaitu 51 tambah 55 bagi 2 diperoleh 53. Langkah berikutnya, panjang kelas C itu 55 kurang 51 tambah 1 ya, sama dengan ini 5. Oke, berikutnya kita hitung rata-ratanya. X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma FI kali CI dibagi sigma FI dikali panjang kelas. Oke, kita substitusi. X bar sementara itu ini 53 tambah sigma FI CI itu ini negatif 15 per sigma FI itu ini 30 dikali C nya panjang kelas ini 5. Oke, kita bagi ini habis ya 5 nya, 30 nya ini 6, lalu bagi 3 ini 5, ini 6 nya bagi 3 2, jadi 53 ini jadi negatif ya, negatif 5/2. Oke, ini hasilnya adalah 53 kurang 2,5 diperoleh 50,5. Itulah X bar atau rata-rata. Prediksi ujian sekolah. Bayangan garis Y sama dengan 5X tambah 4 jika dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam adalah. Oke, kita ambil secara umum titik X, Y dirotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Ini berlawanan arah jarum jam ya, menghasilkan X aksen, Y aksen, dimana X aksen, Y aksen rumusnya kosinus ini 90, ini negatif sinus 90, ini sinus 90 derajat, ini kosinus 90 derajat dikali X Y sama dengan, nah cos 90 itu 0, ini negatif sin 90 itu 1, ini 1, ini 0 dikali X Y. Oke, dikalikan hasilnya adalah baris kali kolom ya. Jadi 0 dikali X itu 0, negatif 1 kali Y negatif Y, lalu baris ini kalikan kemari itu X. Ini adalah X aksen, Y aksen, sehingga dalam hal ini kita peroleh negatif Y itu adalah X aksen atau Y sama dengan negatif X aksen. Berikutnya X sama dengan Y aksen. Nah, ini kita substitusi ke persamaan yang ditanya ini ya. Y sama dengan 5X tambah 4. Oke, Y nya itu adalah negatif X aksen sama dengan 5 kali X nya itu Y aksen tambah 4. Oke, kita susun. Negatif X aksen ini pindah ruas, negatif 5Y aksen ini pindah ruas, negatif 4 sama dengan 0. Kita kali negatif, maka X aksen tambah 5Y aksen tambah 4 sama dengan 0. Inilah
bayangannya. Prediksi ujian sekolah. Luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X garis Y sama dengan 2X kurang 4 adalah. Oke, ini pembatasnya ada 2. Nah, ini boleh kita gunakan cara cepat ya, yaitu Y1 sama dengan Y2. Itu langkah pertama ya. Y1 itu yang ini maksudnya ya. Jadi negatif X kuadrat ditambah 2X sama dengan Y2 nya yang ini 2X kurang 4. Kita pindah ruas, ini 2X bis ya, jadi negatif X kuadrat, ini negatif 4 nya pindah ruas jadi tambah 4 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh A sama dengan negatif 1, B sama dengan 0, C sama dengan 4. Langkah selanjutnya kita cari D. D itu adalah B kuadrat kurang 4 AC sama dengan B nya tadi ini 0 kuadrat kurang 4 kali A nya ini negatif 1 kali C itu 4. Jadi kita peroleh 0, ini negatif 4 kali negatif 1 kali 4 itu 16 lah D. Selanjutnya kita hitung luas. Rumusnya adalah D akar D dibagi 6A kuadrat sama dengan D nya itu tadi 16 akar 16 dibagi 6 kali A nya negatif 1 kuadrat sama dengan 16 dikali akar 16 itu 4 dibagi ini 1 6 ya, 4 nya kita bagi 2 jadi 2, 6 nya kita bagi 2 3. Kita peroleh lah L sama dengan 32 per 3, atau ini kita ubah lagi jadi pecahan campuran 32 bagi 3 itu dapat 10, 2 per 3. Oke. Prediksi ujian sekolah. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Setiap kali sesudah jatuh mengenai lantai, bola memantul dan mencapai tinggi 2/3 dari tinggi sebelumnya. Panjang lintasan bola itu sampai berhenti adalah. Oke, untuk soal seperti ini kita pakai cara cepat ya. Itu ini 15 ini kita sebut H, perbandingannya ini kita sebut yang ini P, ini Q. Maka lintasan ini di soal harus sampai berhenti ya, baru bisa pakai rumus cepatnya nih. Jadi itu jumlah Q tambah P per Q kurang P dikali H. Jadi Q nya 3 ditambah P nya 2 dibagi 3 kurang 2 dikali H, hanya 15. Jadi kita peroleh 5 kali 15 yaitu 75 meter. Prediksi ujian sekolah. Diketahui sinus A sama dengan 4/5, cos B sama dengan 5/13, A sudut tumpul dan B sudut lancip. Nilai kosinus A kurang B sama dengan, oke, kita mulai dari sinus A sama dengan 4/5. Nah, disebutkan A itu sudut tumpul, maka nilai kosinus A itu nanti adalah negatif. Oke, nah itu hitungannya perhatikan, ini per ini kita ambil 5, tulis ini 5, kemudian di sini akar, oke, 5 kuadrat, dari sini juga dikurang ini ya 4 kuadrat. Jadi kita peroleh
sama dengan ini 25 kurang 16 itu 9, diakarkan 3 ya, jadi negatif 3/5. Langkah selanjutnya kosinus B. Kosinus B sama dengan 5/13. B itu sudut lancip ya, maka sinus B itu bernilai positif. Jadi cara hitungannya ini 13 nya kita ambil 13, lalu akar ini lagi 13 kuadrat dikurang yang ini ya 5 kuadrat, jadi diperoleh akar ini 169 kurang 25/13, jadi diperoleh 169 dikurang 25 itu 144, diakarkan itu 12/13, itu adalah sinus B. Pertanyaannya yaitu kosinus A kurang B itu sama dengan kosinus A kali kosinus B tambah sinus A kali sinus B, sama dengan kosinus A itu tadi ini ya negatif 3/5 dikali kosinus B nya ini 5/13 ditambah sinus A 4/5 dikali sinus B ini 12/13, diperoleh ini kita kalikan negatif 15/65 ditambah 48/65, diperolehlah negatif 15 tambah 48 itu adalah 33/65. Prediksi ujian sekolah. Jika perbandingan 10.800 mahasiswa yang diterima pada 6 perguruan tinggi digambarkan sebagai diagram lingkaran. Oke, ini diagram lingkarannya. Banyaknya mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi ke-6 adalah, oke, yang ke-6 sudutnya belum diketahui, maka kita cari sudut yang ke-6 itu adalah 360 derajat dikurang ini 50 tambah ini 27 tambah ini 88 ditambah ini 40 ditambah ini 70. Oke, sama dengan 360 derajat kurang ini jumlahkan semua, hasilnya itu nanti 275 derajat. Jadi ini 85 derajat sudut ke-6. Yang diminta adalah banyak mahasiswa pada perguruan tinggi ke-6. Maka mahasiswa ke-6 ya, ke-6 itu adalah sudutnya yang ke-6 85 derajat per, nah ini 10.800 ini adalah seluruhnya yaitu 360 derajat dikali 10.800, kita bagi, maka ini nanti adalah 30 ya, selanjutnya 85 kali 30. Oke, 3 kali 5 itu 15 plus 5 1, 3 kali 8 24 tambah 1 tadi 25, ini nolnya. Oke, jadi jawabnya 2555 mahasiswa. Prediksi ujian sekolah. Perhatikan tabel berikut. Modus dari data yang disajikan berikut adalah, oke, modus itu adalah data dengan frekuensi terbesar. Nah, frekuensi terbesar itu ini 16 ya. Maka langkah selanjutnya ini kita tandain
kemari ya, 35. Nah situ kita peroleh TB bawahnya adalah 35 dikurang 0,5, kita peroleh 34,5. Selanjutnya ini kita kurangkan kemari, selisihnya itu D1 ya. Ini D1 adalah 16 kurang 10 sama dengan 6. Selanjutnya ini ke bawah kita kurangkan D2. Jadi D2 sama dengan 16 dikurang 12 sama dengan 4. Langkah selanjutnya kita hitung C, panjang kelas, yaitu dari sini aja 39 dikurang 35 tambah 1 sama dengan 5. Oke, kita lanjut hitung modusnya. Jadi modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Jadi TB nya tadi 34,5 itu ini, tambah D1 nya 6 per 6 tambah D2 nya ini 4 dikali C nya 5. Jadi 34,5 ditambah ini 6 per 10 dikali 5. 5 dengan 10 nya jadi 2, 6 bagi 2 itu 3, jumlahkan jadi 37,5. Itulah modus. Prediksi ujian sekolah. Diketahui A dan B titik ujung sebuah terowongan yang dilihat dari C dengan sudut lihat ACB sama dengan 60 derajat. Jika jarak CB sama dengan 8 meter dan CA sama dengan 5 meter, maka panjang terowongan itu adalah. Oke, ini sudah ada gambarnya. Angka CB itu tadi ini 8 ya, CA 5. Yang ditanya panjang terowongan atau AB, ini X ya. Oke, dari sini kita perhatikan ini sudut A, maka ini kita sebut A kecil. Ini sudut B, maka ke depannya ini adalah B kecil. Ini C, maka ini adalah depannya C. Jadi yang ditanya itu adalah C. Oke, pakai aturan kosinus, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali kosinus C. Jadi sudut A nya itu 8 kuadrat tambah B nya 5 kurang 2 kali 8 kali 5 kali kosinus C nya 60 derajat ya. Ini 64 ditambah 25 dikurang ini 10 80 kali cos 60 itu adalah 1/2. Jadi ini kita bagikan 40 ya. Oke, 40. 64 tambah 25 itu 89 dikurang 40 adalah 49. Jadi C kuadrat intinya C ya, maka C sama dengan akar 49 7. Jadi panjang terowongan adalah 7 meter. Oke. Prediksi ujian sekolah. Suatu tangga disandarkan pada dinding rumah.
Panjang tangga adalah 2,4 meter dan jarak antara dinding dengan dasar tangga adalah 120 cm. Besar sudut yang dibentuk oleh tangga dengan tanah adalah. Oke, ini kira-kira begini ya. Ini dinding. Oke, ini dindingnya. Lalu ada tangga disandarkan kemari. Panjang tangga tersebut 2,4 meter. Lalu ini jarak ya dasar tangga dengan dinding. Ini 120 cm. Yang ditanya adalah sudut ini. Oke. Ini sebut theta. Nah, ini 2,4 meter ini kita ubah menjadi cm, yaitu 240 cm ya, dikali 100. Nah, dari sini kita mencari theta. Oke, ini adalah sisi samping theta, ini sisi miring nih. Oke, untuk yang menggunakan sa dan mi itu adalah cos ya. Cos theta sama dengan sa per mi. Oke, sama dengan sa-nya itu adalah 120 per miringnya 240. Ini cos theta. Cos theta sama dengan ini dibagikan, sederhanakan 1/2. Maka dari sini theta adalah arkos dari kosinus setengah, atau kira-kira begini ya, kosinus berapa hasilnya setengah, tentu 60 derajat.